beliau pernah menjadi bagian yang memperjuangkan keberpihakan pada masyarakat desa sehingga lahirlah undang-undang desa, Bang ya. Ya, insya Allah. Iya. Tahun berapa itu Bang dulu ya? Di tahun 2005, Iya iya, menarik juga. tahun 2005 saya kebetulan mendampingi Pak Ismail Bade Iya iya. yang ada di Terminal Bulukumba hari ini, penjual tiket Pelni itu. Beliau adalah Ketua Parade Nusantara Kabupaten Bulukumba, Iya iya iya. tapi sendiri. Hmm. Nah, olehnya beliau memanggil saya bagaimana membantunya. Iya iya. Saya bilang membantu seperti apa? Membantu untuk menjadi sekretaris umum Parade Nusantara Kabupaten Bulukumba. Iya iya. Untuk kepentingan apa gitu? Itu ada. Saya bukan kepala desa, saya bukan perangkat desa. Iya. Saya waktu itu juga belum menjadi pemerhati desa. Iya. Tapi oleh beliau bahwa kita hanya butuh konsolidasi yang cukup, bagaimana mengikuti perjuangan almarhum Haji Sudi Santoso. Beliau adalah tokoh yang menggerakkan sebagai Ketua Parade Nusantara Republik Indonesia yang mendorong pertama kali isu terkait 1 miliar satu desa. Iya. Itu Haji Sudi Santoso almarhum gitu. Nah, saya terima tawarannya. Saya bekerja, saya mengikuti kongres pertama di Semarang. Itu terkait Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Parade Nusantara itu Persatuan Rakyat Desa Nusantara. Nah, waktu itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden pertama kali kongres. Dan di sana isu-isu tentang 1 miliar satu desa sudah mulai diteriakkan oleh kawan-kawan aparat desa gitu dan pemerhati desa termasuk kepala desa gitu. Nah, dari Semarang kongres pertama, kemudian kita bergerak ke Jakarta. Di Jakarta sudah menguji tentang melahirkan undang-undang desa dengan 1 miliar satu desa. Nah, saya sudah mulai meneriakkan itu dan membiayai diri sendiri. Kadang-kadang menjual apa untuk berangkat ke Jakarta. Yang penting bisa sampai ke Jakarta. Malah kita pernah jalan dari gedung Mendagri ke Senayan, ke gedung DPR RI, jalan kaki itu. Jalan kaki dengan puluhan bahkan ratusan ribu aparat desa jalan kaki, termasuk salah satu aktivis dan anggota DPR waktu itu Bapak Budiman Sujatmiko juga ikut berjalan kaki dari sama-sama. Iya, sama-sama. Dan Pak Budiman ini adalah Budiman Sujatmiko adalah orang yang luar biasa soal isu-isu desa gitu kan. Beliau kan aktivis yang luar biasa begitu. Nah, sama-sama beliau Haji Sudi Santoso dan kelompok-kelompok Abdesi mulai bergabung dan doknya 2016 kayaknya doknya, kalau tidak salah lahir undang-undang desa tahun 2016. Di situ ditetapkan bahwa menyesuaikan, artinya ada 800 juta, ada yang 1 miliar tergantung desa masing-masing gitu. Nah, apa kepentingannya teman-teman waktu itu mendorong isu 1 miliar satu desa itu demi kepentingan pembangunan desa, karena tidak ada perimbangan pembangunan waktu itu. Kalau APBD kita itu kan orientasinya pada pembangunan sektor kota dominannya waktu itu. Nah, kalau begitu terus APBD kan tidak semua dimanfaatkan untuk membangun. Di sana ada tunjangan kinerja, di sana ada belanja rutin, kertas, perawatan kantor, perjalanan dinas dan semuanya. Paling-paling di tahun 2016 itu paling besar anggaran pembangunan itu 200 sampai 250 miliar. Beda hari ini sudah naik ke 400 sampai 450 miliar itu karena tergantung fluktuasi peningkatan dari APBD kita. Nah, ini yang banyak tidak memahami, Bang, bahwa APBD anggaran pendapatan belanja daerah itu tidak semua dari PAD. PAD kita itu paling besar itu 200 miliar. Jadi dari mana sumbernya kalau misalnya kita punya hari ini 1,6 atau 1,7 triliun, berarti ada 1,4 1,5 triliun itu dari mana sumbernya? Itulah dari dana perimbangan. Dana perimbangan itu pendapatan negara. Pendapatan negara yang dibagi ke beberapa daerah berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, sumber daya alamnya seperti apa, itu menjadi
kategori pemberian dana perimbangan itu. Gitu. Nah, ini yang masyarakat kurang memahami dan perlu dikonsolidasi, disosialisasi begitu. Nah, dana perimbangan itu dari mana sumbernya? Dana perimbangan itu sumbernya dari Freeport, dari tambang di Kalimantan, dari tambang-tambang yang ada di Lombok, yang ada di Maluku, minyak yang ada di Kalimantan, banyak yang sumber-sumber pendapatan negara ini yang dibagi melalui dana perimbangan. Nah, majulah daerah selain dapat dana perimbangan kalau dia menjemput juga dana BAT, bantuan anggaran tambahan dari pemerintah. Disitulah fungsinya sebenarnya menjadi seorang bupati, menjadi seorang kepala dinas, berebut di Jakarta untuk mencarikan anggaran-anggaran tambahan gitu. Kalau hanya monoton pada APBD melalui dana perimbangan yang diberikan itu berdasarkan 1,5 triliun itu kan yang mampu mengangkat anggaran pendapatan belanja daerah kita itu Haji Zainuddin Hasan. Bayangkan dari 750 miliar menjadi 1,2 triliun sampai di 1,6 triliun beliau tinggalkan gitu. Jadi abang ini kalau boleh saya sebut menjadi bagian dari sejarah lahirnya undang-undang desa, bang ya. Dimulai misalnya dengan kongres di Semarang, parade desa begitu, bang ya. Iya, sampai disahkan undang-undang desa, saya masih dengan teman-teman Pak Ismail Bade dan teman-teman. Kalau ada 20 orang yang masuk DPR RI, saya salah satunya di dalam DPR RI. Kalau ada 10 orang, saya salah satunya masuk. Pokoknya Bang Ahmad Ghazali harus menjadi bagian dari itu ya. Iya, karena masuk di DPR. Iya, karena saya ada ciri khas. Ada ciri khas. Saya selalu mendapat kesempatan masuk DPR RI untuk pembahasan itu ketika dipanggil perwakilan. Pada saat kita demonstrasi, karena saya kadang-kadang memakai pakaian kajang. Pakai baju hitam-hitam, jadi agak unik gitu. Pakai hitam-hitam, kemudian pakai songkok Bugis, jadi selalu mendapatkan perhatian ketua. Lalu ketua umum waktu itu sayang sama saya gitu. Jadi memang komunikasi saya dengan beliau, baik beliau sedang berada di apartemen yang disewa untuk melakukan gerakan, selalu memanggil saya untuk diskusi gitu. Memang dengan Pak Haji Sudi Santoso sebelum meninggal saja sering berkomunikasi tentang langkah kiat bagaimana kita ke depan perjuangan parade ini terus berlanjut gitu. Tapi beliau sangat menekankan kepada saya bahwa jangan terlibat ya dalam pendampingan desa mengambil keuntungan-keuntungan itu. Beliau pesannya seperti itu. Luar biasa diskusi saya dengan beliau pada kesempatan kali ini. Sekali lagi jangan lupa channel ini, video ini di subscribe, komen, like, dan share agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Kayaknya lebih lama nih waktunya nih bang, karena banyak hal yang saya mau ulik dari abang ini, mumpul lagi ada di tempat ini bang. Insyaallah, mudah-mudahan mampu ya, tapi mohon dikoreksi kalau ada yang berlebihan. Kayaknya menarik semua nih, mulai dari awal sampai sekarang ini banyak hal yang bisa menjadi catatan buat saya untuk ke depan jawabnya. Kita masuk soal KIP atau KID berubah bang ya? Komisi Informasi Publik aja. Oh iya, Komisi Informasi Publik itu apa sih bang? Bisa dijelaskan? Jadi sejarah keberadaan ya. KIPP, Komisi Informasi dan Partisipasi Publik di tahun 2014 itu bermula dari Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik. Jadi waktu itu di tahun 2003 ada dilahirkan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik berdasarkan Perda KTP Komisi Transparansi. Lahir komisioner, tapi saya tidak menjadi komisioner waktu itu. Kenapa? Karena saya adalah penjabat Partai Kebangkitan Bangsa waktu itu di Kabupaten Bulukumba. Jadi secara politik saya tidak boleh bergabung karena konsekuensi untuk menjadi komisioner Komisi Transparansi kan tidak berpartai politik. Tapi menjadi bagian yang menginisiasi lahirnya KTP dulu bang? Saya menjadi salah seorang yang merumuskan betul. Lahirnya Perda Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik dibawa kepemimpinan
Selek KS Dalle. Selek KS Dalle itu mantan anggota DPR melalui Dapil Sopeng Wajo. Yang hari ini menjadi bakal calon wakil bupati di Sopeng. Kalau saya salah Demokrat ya Bang ya. Iya, Selek KS Dalle itu dulu beliau adalah LSM pendamping pada program P2KP yang ada di Bapeda waktu itu. Nah, dari situ berangkat pengentasan kemiskinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, itu lahirlah Perda transparansi dan partisipasi publik. Di sana ada Andi Asnarti Said Culla sebagai tokoh hukum. Di sana juga ada mantan kepala dinas peternakan, Ibu, saya lupa persis namanya, Ibu siapa itu. Kemudian ada Pak Sele, ada Sainal Basrun, ada Bapak Haji almarhum Samsul Alam Fatwa. Di sana ada Ahmad Said, di sana ada Hasanuddin Salasa. Banyak teman-teman kelompok LSM yang waktu itu ada Iwan Salasa, ada Armin Salasa. Itu menjadi bagian terpenting lahirnya Perda transparansi dan partisipasi publik. Nah, berjalannya waktu 5 tahun karena masa waktu itu masa jabatan yang diemban oleh Pak Alam Fatwa dengan adanya komisioner Pak Alam sebagai ketua, Pak Hasanuddin Salasa anggota, kemudian Hikmawati dari Kindang anggota, kemudian Ahmad Said anggota, kemudian ada lagi satu anak di sini kayaknya di Tacorong Pak Imran, Pak Ali Imran, itu sebagai anggota. Itu menggantikan posisi saya karena saya sedang berpartai politik. Nah, itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Setelah selesai itu, oleh pemerintah Bulukumba memikirkan kenapa pernah ada komisi yang concern pada transparansi dan partisipasi publik, kenapa bisa hilang? Ada Kopel teman kita Andi Ayatullah dengan kelompok-kelompok penggerak lain ini masih menginginkan adanya kecenderungan keterbukaan informasi. Lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Waktu itu sudah ada KIP pusat dan beberapa provinsi di daerah. Di provinsi ini ada, beberapa provinsi juga belum ada. Tetapi di situ ada ruang bahwa kabupaten kota boleh membentuk, boleh, tapi tidak keharusan. Nah, untuk memenuhi standar LAKIP, laporan keuangan pemerintah daerah, maka Pak Sainuddin Hasan memerintahkan kepada Pak Ali Saleng, waktu itu masih di Kabah Hukum, Pak Ali Saleng yang sekarang udah menjadi sekda, agar merumuskan ini bagaimana kemudian komisi informasi ini ada pengganti dari komisi transparansi. Tetapi di situ pun dimodifikasi lagi karena tidak mau kehilangan partisipasi publiknya, maka digabungkan lagi komisi informasi dan partisipasi publik. Lahirlah Perda nomor 7 tahun 2011 waktu itu, melahirkan komisioner di 2014 gitu. Nah, namun itu sebenarnya tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 karena di undang-undang itu hanya menegaskan Komisi Informasi Publik, tidak ada partisipasinya. Partisipasi publik ya. Nah, kemudian saya mendaftar, saya dengan teman-teman di sana, ada saya sebagai ketua komisi melalui pemilihan DPR waktu itu, dan melalui pleno teman-teman memilih saya menjadi ketua. Pak Idil Akbar, Andi Idil Akbar sebagai wakil ketua, kemudian ada Pak Andi Ilham di PSI, ada Pak Rahman yang mantan anggota Bawaslu menjadi bidang kelembagaan, dan ada Pak Andi Sudirman yang koordinator kota untuk menghandle rumah-rumah kumuh kota ini, menjadi salah satu di sosialisasi dan edukasi gitu. Inilah yang menjalankan roda. Nah, dalam perjalanan kelahiran KIPP ini, saya banyak mengikuti kegiatan karena tidak pernah diundang oleh KI pusat.
Iya, iya, iya. Karena dia anak tiri, dia tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 14. Iya, iya begitu. Makanya tidak pernah diundang. Sementara daerah lain diundang ya? Provinsi lain, Provinsi karena lain. di Indonesia Timur ini hanya ada satu kabupaten yang ada KI-nya, hanya Bulukumba. Iya, iya, iya. Daerah lain tidak ada, Makassar aja nggak ada gitu. Hmm. Hanya ada di Madura, di Bangkalan, kemudian ada di Bandung satu. Karena di sana pernah ada komisi transparansinya juga. Iya, iya. Dan hari ini baru ada 5 di Indonesia kabupaten kota yang membuat. Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Bulukumba, dan Bangkalan, Pamekasan. Itu yang ada gitu. Nah, berangkat dari situ saya mengambil perjalanan dinas dengan teman-teman 5 komisioner ke Bangkalan. Iya, iya, iya. Kita ke Bangkalan, ke Madura, melihat ternyata di sana istimewa sekali. Mereka ruang keterbukaan informasi publik ini memang cukup mendapat perhatian. Apakah kemudian karena yang menjadi ketuanya adalah mantan ketua DPR atau apa, Allahu alam ya. Tapi yang pasti bahwa memang untuk menjabat satu tempat itu mesti ada political will-nya. Gitu. Kalau tidak ada hitungannya, tidak ada bargaining posisinya, saya kira lembaga itu tidak akan terdorong secara baik. Nah, dari situ kembali saya menegaskan kepada Pak Haji Zainuddin sebagai bupati waktu itu bahwa kita harus maju seperti ini. Hasil kunjungan saya begini-begini, pemerintah daerahnya di sana memberi perhatian khusus dalam rangka banyak hal. Artinya kalau KI-nya berkembang, maka ruang demonstrasi itu agak menyempit. Iya, iya. Kenapa? Karena ada salurannya penyampaian aspirasi, laporan publik terkait sengketa-sengketa informasi yang dibutuhkan oleh publik mulai dari desa, kecamatan, kabupaten. Itu sudah ada kanalnya sendiri gitu, ada saluran yang bisa ini. Itu untuk menekan aksi-aksi atau demonstrasi. Gitu. Nah, kemudian saya mengambil kunjungan kembali ke Jakarta. Tidak mau diterima di Jakarta. Iya, pertimbangannya Bang? Pertimbangannya karena kita tidak dikenal dalam undang-undang. Nah, tapi dasar saya kalau ini mengamuk saya kan. Saya mengamuk di KI Pusat, bahwa tidak benar ini. Kami ini adalah orang dilahirkan, bukan orang yang melahirkan. Artinya beri ruang agar kami bisa melakukan yang berkesesuaian dengan undang-undang. Akhirnya diterima staf ahli di sana. Saya bersama dengan wakil ketua waktu itu Pak Idil Akbar. Akhirnya diskusi kembali ke Bulukumba. Saya bikin konsideran perda berkesesuaian dengan undang-undang itu. Hari ini 4 tahun terakhir ini sudah menjadi Komisi Informasi Daerah sesuai dengan undang-undang. Dan itu sudah diakui Bang ya? Diakui, diundang, dan sudah masuk dalam daftar anak kandung. Anak kandung Komisi Informasi Pusat. Hanya anggarannya belum diberikan. Karena mereka juga masih merumuskan hal-hal yang bisa membiayai daerah. Tapi sejauh ini respon masyarakat cukup baik ya terkait dengan hadirnya Komisi Informasi Bang ya? Idealnya harus seperti itu. Tapi kedepannya insya Allah kalau semakin paham kingmaker dari satu sistem pemerintahan itu pasti akan semakin mewujudkan nilai-nilai bersama lah gitu ya. Kita tunggu setelah pilkada ini Bang ya, mudah-mudahan ya, dan siapapun itu ya mudah-mudahan punya perhatian yang besar terhadap keberadaan atau eksistensi dari wajib karena mereka bupati, wakil bupati dipilih itu berdasarkan undang-undang. Iya, betul. Kalau menjadi komisioner Komisi Informasi Daerah itu juga berdasarkan undang-undang. Hanya kewenangan yang berbeda. Tetapi ketika kita sadar sebagai seorang negarawan bahwa semua lembaga yang dilahirkan oleh konstitusi itu harus mendapatkan ruang yang sama. Meskipun kewenangan yang berbeda. Ruang yang sama maksud saya pembiayaan, perhatian, fasilitas juga harus diberikan. Iya. Jadi sekali lagi kita tunggu setelah pilkada 27 November Bang ya. Ya terkait dengan pilkada kita coba sedikit masuk di situ Bang. Ada 4 figur hebat Bulukumba yang head to head di pilkada
ini. Iya. Yang ini mungkin sejarah barusan ada head to head. Ada catatan positif terkait dengan pilkada kali ini, Bang? Catatan apa ya? Negatif positifnya pasti ada. Saya ini adalah mantan juru bicara kompetitor. Iya, iya. Ketika Bulukumba sedang panas-panasnya situasi pilkada Sung. Iya, iya. Di periode pertama kan yang paling perdana sekali waktu kita kenal pilkada langsung ini. Iya, iya. Itu saat Andi Syukri berpasangan dengan Haji Padasi. Iya, iya, iya. Kemudian Kahar Muslim berpasangan dengan Haji Askar, Andi Cacim berpasangan dengan siapa gitu. Disitulah kita mengambil nilai yang sangat normatif bahwa negara ini sungguh negara yang baik. Negara ini sungguh negara yang modern karena sudah mampu mengembalikan hak-hak konstitusi kepada seluruh rakyatnya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Iya, gitu. yang telah berusia 17 tahun gitu. Artinya bahwa setiap orang memiliki hak konstitusi yang sama. Mau dia posisinya sebagai kepala apa, Iya, iya. dia mau jadi seorang bupati, dia suaranya satu. Sama dengan saya yang rakyat biasa misalnya satu. Sama dengan tubek dan penjual sayur itu satu suaranya. Artinya apa? Bahwa negara ini telah memberikan penghargaan yang utuh dan perhatian terhadap kedaulatan rakyatnya gitu. Ini tidak boleh kita sia-siakan. Artinya one man one vote. Satu orang satu suara untuk menentukan siapa pemimpinnya untuk 5 tahun mendatang gitu. Nah, ini yang saya apresiasi dan bangga menjadi anak Indonesia gitu. Nah, terkait pilkada Kabupaten Bulukumba, ini pilkada Sung yang keempat kalinya. Pertama Andi Syukri, kedua terpilih Haji Zainuddin Hasan. Andi Syukri waktu itu maju kalah. Nah, ternyata maju ketiga kalinya Pak Syukri ini almarhum, Al-Fatihah untuk beliau, alhamdulillah. Terpilih. Dan begitulah kita melihat di ketiganya ini, saya masih di bagian beliau meskipun secara terang-terangan tidak. Tetapi di keduanya saya adalah juru bicaranya. Kalau melihat euforia, semangat pembangunan yang didorong waktu itu, kemudian perhatian di mana Andi Syukri bermalam di desa, ya, ada dulu istilahnya satu malam di desa dan seterusnya itu, kemudian kunjungan di tengah-tengah publiknya. Dulu Andi Syukri itu berlebihan kalau saya katakan biar anak kambingnya orang beranak itu datang juga dilihatnya itu gitu. Saking perhatiannya beliau terhadap masyarakat. Nah, tapi karena dikalahkan oleh isu yang kaya dan tidak kaya waktu itu, akhirnya beliau kalah gitu. Kalah. Tapi kemudian lahir kesadaran publik kembali bahwa ternyata beliau bersungguh-sungguh. Dan saya memandang Andi Syukri itu sebagai seorang negarawan. Tidak mau ada kerusuhan. Tidak mau ada kerusuhan, padahal posisi beliau waktu itu adalah posisi incumbent, petahana gitu. Tapi karena kenegarawanan Andi Syukri menarik kita pasukan-pasukan untuk kembali dan sabar kita melalui jalur hukum yang ada, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Saya menjadi salah seorang saksi yang disumpah di hadapan hakim konstitusi waktu itu. Jadi saya mulai dari tingkatan bawah, alhamdulillah sampai di sidang di Mahkamah Konstitusi di hadapan hakim, 9 hakim konstitusi itu kalau tidak salah, saya memberikan penjelasan apa yang saya lihat, dengar, apa yang saya rasakan itu. Dan waktu itu memang yang diadili oleh hakim konstitusi kita kan perselisihan perolehan suara. Bukan waktu itu mengadili, dalam putusannya tidak mengadili soal syarat-syarat gitu. Nah, sekarang yang keempat kalinya, 1, 2, 3, 4, yang kelima kalinya pilkada Sung di Bulukumba. Kita berharap bahwa keempat putra terbaik Bulukumba ini, saya mengagumi keempat-empatnya Bang gitu. Karena
di antara 500.000 jiwa penduduk Bulukumba ini ternyata masih ada 4 orang yang punya semangat, yang punya nawaitu yang baik untuk membangun Bulukumba kita. Gitu. Jadi keempat-empatnya yang terbaik. Entahlah siapa yang menjadi pilihan rakyat kita, masyarakat Bulukumba, dan mendapat restusan ilahi. Karena sebaik-baik orang memujinya, ketika Allah tidak menakdirkannya untuk menjadi bupati, saya kira tidak akan menjadi bupati. Allah tidak merestui gitu, tidak memberi ridho pada orang. Jadi selain ikhtiar manusia juga ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah. Itu yang dimaksud dengan tangan-tangan Tuhan masih memiliki peran penting dalam menentukan siapa kepemimpinan kita di masa datang. Tapi begini Bang, ada catatan yang menarik dengan head to head ini. Ya. Ada, saya melihatnya apa ya, kayak pembelahan begitu ya, khususnya di media sosial ini agak kencang di media sosial ini. Iya. Itu bagaimana Abang juga melihatnya, apakah seperti itu atau gimana Bang ya? Itulah efek dari era digitalisasi. Yeah. Digitalisasi itu mengajarkan orang bagaimana menggunakannya, tapi tidak mengajarkan kunci menggunakan. Semua orang yang memiliki HP memiliki kuncinya, mau pakai apa aja, mau bikin status apa aja. Tidak penting orang tersinggung atau tidak tersinggung, tidak penting orang marah atau tidak marah gitu. Yang penting dia menulis. Utang piutangnya orang aja ditulis di media sosial gitu. Jangankan soal pilihan politik, soal utang piutang aja itu ditulis melalui media sosial. Soal rumah tangga juga ada. Soal rumah tangga perceraiannya malah menjadi trending topik di media sosial. Karena suaminya berselingkuh dan tetek bengeknya itu dimuat secara live di media sosial, dan ujungnya juga kembali juga gitu. Dan ini adalah pertarungan soal moral, soal moral. Nah, di media sosial banyak yang mengajarkan hal positif dan banyak pula yang mengajarkan publik soal hal negatif. Sebutlah, saya terkadang menjadi bunglong, berubah warna. Kalau hari ini putih bisa besok merah gitu. Kalau saya membaca status orang terlalu mendiskreditkan orang lain dan tidak ada orang yang masuk membantah, saya masuk membantahnya. Dibela begitu. Iya, saya masuk membantah. Apakah modelnya orang menjas saya sebagai pembela atau tidak? Yang pasti saya menjas. Meskipun saya punya pilihan dalam hati saya, tapi saya tidak terang menyampaikan pilihan saya. Mau pilihan dalam hati saya yang diserang orang, mau bukan pilihan saya diserang orang, tapi saya selalu memberi tanggapan yang berbeda dengan orang yang mendiskreditkan orang lain gitu. Apa kepentingannya agar yang membuat status itu tidak sewenang-wenang terus membuat status seperti itu gitu. Kepentingan saya di situ, bahwa mari kita dorong pemilu kada ini secara damai, secara beradab, si pakai tahu, si pakai inge, si pakai lebih. Sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa kompetitor ini, bahwa kita ini sebenarnya satu. Belum tentu juga bahwa si A berlawanan dengan si B tidak ada tarikan keluarganya. Betul. Bisa saja dia tarikan kekeluargaannya ada. Gitu. Hanya opsi yang berbeda, varian politiknya yang berbeda gitu. Hasan, hentikan dulu. Baik, kita sudahi saja diskusi kita Bang ya. Cukup menarik diskusi pada kesempatan kali ini, tapi karena waktu yang mengharuskan kita hentikan atau kita akhiri diskusi kali ini, ya, kita harus sudahi. Dan saya ucapkan terima kasih Bang atas kehadirannya di studio. Luar biasa, masih banyak hal yang mesti dikupas sebenarnya, tapi lagi-lagi persoalan waktu yang tidak memungkinkan, ya cukup sampai di sini. Saya closing statement ya. Ya, silakan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih para pengguna media sosial. Gunakanlah media sosial ini secara bijak. Jangan terpengaruh dengan status miring terkait orang jelek di pemilu kada ini. Bahwa keempat putra daerah ini adalah putra terbaik. Silakan memilih dengan hati nuraninya. Yang terakhir, saya secara khusus menyampaikan selamat dan sukses buat Haji Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia dari pelantikannya 20 Oktober dan Pak Wakil Presiden
Pak Gibran Rakabuming Raka. Selamat, semoga mampu membawa Indonesia menjadi Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Ya, terima kasih Bang atas kesempatannya hadir di tempat ini. Jadi guys, kita harus hentikan karena sudah masuk waktu wawasan. Baik, untuk Anda sekali lagi jangan lupa channel ini di subscribe, komen, like, dan di share agar channel ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.